Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biomolekuler. Nah, jadi pemeriksaan biomolekuler itu erat sekali kaitannya dengan teknik molekuler yang biasa dilakukan oleh para laborat atau para ilmuwan. Nah, jadi dulu kala ini dimulai ketika ditemukannya rekomendasi DNA. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa potongan dari DNA manusia itu setelah dipotong, selanjutnya itu bisa disisipkan kepada DNA bakteri. Nah, dalam hal ini yang digunakan itu adalah bagian plasmid dari bakteri. Nah, selanjutnya DNA ya manusia yang sudah tahu dengan DNA bakteri ini selanjutnya disisipkan atau dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA manusia yang ditautkan ini nantinya akan bereplikasi sejalan atau seiring dengan replikasi yang terjadi pada bakteri. Nah, inilah yang disebut dengan DNA rekombinan. Kemudian nah selanjutnya kita akan bahas tentang isolasi DNA. Nah, ketika kita mau mengisolasi DNA, entah itu DNA manusia ataupun DNA pada bakteri, itu sebenarnya langkahnya sama saja. Ya, jadi yang perlu dilakukan atau yang perlu disiapkan di dalam laboratorium itu adalah tabung Eppendorf seperti ini. Nah, ini bentuknya kecil dan ada tutupnya. Nah, yang pertama kita itu harus siapkan sampel terlebih dahulu. Nah, sampel yang disediakan itu sampel apa? Jadi yang disiapkan itu adalah sel yang memiliki inti sel, ya. Karena yang mau kita isolasi adalah DNA, maka yang kita siapkan itu adalah sel yang memiliki inti sel. Nah, karena DNA itu letaknya ada di dalam inti sel. Seperti apa? Yaitu seperti bone material atau sel tulang. Kemudian ada jaringan biopsi. Jadi kita bisa pakai otot, bisa pakai usus yang sudah dibiopsi, atau bisa menggunakan kultur sel ya. Jadi sel yang sudah dikultur. Atau bisa juga yang kita ambil sebagai sampel itu jaringan rusak atau yang sudah membusuk atau terbakar, folikel rambut ataupun kuku atau leukosit atau whole blood ya. Nah, sedangkan sel darah merah itu tidak bisa kita gunakan sebagai sampel. Karena apa? Karena sel darah merah itu tidak memiliki inti sel ya. Nah, sebenarnya pada awal pembentukannya sel darah merah itu punya inti sel, tetapi lama-kelamaan inti selnya itu terdegenerasi, yang artinya hilang gitu loh. Jadi pada bentukan sel darah merah yang matur, yang sudah dewasa, sel darah merah itu tidak memiliki inti sel, berbeda dengan leukosit. Oleh sebab itulah ketika kita mau mengisolasi DNA pada darah, yang kita isolasi itu adalah DNA dari sel darah putih. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa kita kok harus perlu melakukan isolasi DNA? Jadi misalnya ya, kita itu ingin mengecek bahwa misalnya ada kecurigaan ya, misalnya ada kecurigaan, bener gak sih anak itu anak saya gitu loh. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara mengisolasi, mengambil DNA dari bagian-bagian tubuh dari eh, anak tersebut gitu. Atau bisa juga kita itu mau ngecek ada korban kecelakaan atau korban kebakaran yang penampakan fisiknya itu sudah tidak bisa diketahui dengan baik ya, tidak bisa dikenali. Nah, itu kita bisa ambil sampelnya, kemudian kita cocokkan dengan sampel DNA dari orang tuanya. Kalau memiliki kemiripan, kalau dia itu benar maksudnya masih satu keluarga, anaknya atau ayahnya atau ibunya, maka nanti bentukan hasil DNA-nya, isolasi DNA-nya itu garis-garisnya atau band-bandnya itu istilahnya itu akan memiliki bentukan yang sama ya antara antara kerabatnya itu ya entah itu anaknya atau ibunya itu memiliki garis-garis dengan pola yang hampir sama. Nah, itulah pentingnya isolasi DNA. Nah, selanjutnya setelah sampelnya itu dia siapkan,
Nah, selanjutnya sampelnya itu dibuat lisis dulu dengan cara ekstraksi. Maksudnya itu apa? Dihancurkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena sel itu kan karena sel itu letak dari DNA itu kan ada di dalam inti sel ya. Jadi kalau kita mau mengambil DNA-nya maka selnya itu harus dihancurkan terlebih dahulu supaya DNA-nya itu bisa keluar seperti itu. Nah, untuk menghancurkan sel itu tekniknya bisa digerus ya atau ditumbuk, bisa juga dengan menggunakan suhu, misalnya freezing thawing atau dengan menggunakan bahan kimia, misalnya menggunakan nitrogen, fenol, SDS maupun kloroform. Nah, setelah dilakukan ekstraksi, setelah dilisiskan selnya, selanjutnya dilakukan ekstraksi. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan poinase K. Nah, fungsinya adalah untuk mendegradasi protein, supaya protein-protein yang ada di dalam sel itu rusak ya, terdegradasi. Karena sebagian besar dari komponen sel itu banyak sekali mengandung protein sehingga tidak mengganggu nanti dalam proses pengamatan inti sel. Nah, selanjutnya yang nomor ketiga, dilakukan presipitasi atau pengendapan DNA dengan menggunakan larutan gama atau etanol absolut. Nah, tujuannya apa? Supaya DNA-nya itu nanti mengendap ya, sehingga DNA-nya itu nanti mengendap di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya dilakukan washing. Washing itu dengan cara mencuci kotoran, jadi yang ada di sini ini semuanya dicuci sehingga yang tertinggal nanti di bawah di endapannya itu hanya DNA saja. Dicucinya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan larutan etanol 70%. Nah, selanjutnya dilakukan elution ya dengan menggunakan elution buffer. Nah, tujuannya untuk mengambil DNA yang ada di sini, selanjutnya itu nanti dipindahkan ke tabung Eppendorf. Nah, pada saat proses eh, pemotongan DNA, ya pemotongan DNA yang perlu diperhatikan itu adalah enzim restriksi yang digunakan. Nah, enzim restriksi yang digunakan itu adalah enzim restriksi endonuklease. Nah, enzim ini memotong bagian DNA itu hanya pada titik-titik tertentu di mana titik-titik tersebut memiliki urutan yang palindrom. Artinya apa? Urutannya dari depan ataupun dari belakang itu sama saja, kebalikannya ya. Nah, ini adalah jenis-jenis enzim restriksi yang digunakan. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya setelah DNA itu diisolasi, selanjutnya itu dilakukan elektroforesis. Nah, apa fungsinya dari elektroforesis? Jadi elektroforesis ini berfungsi untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA berdasarkan perbedaan ukurannya. Nah, media yang digunakan di sini ini adalah gel agarosa. Jadi seperti agar-agar di sini ya. Nah, visualisasinya untuk melihatnya itu diberikan larutan atau cairan namanya ethidium bromate. Nah, ethidium bromate ini berfungsi untuk memberi pewarna pada asam nukleat sehingga ketika dijalankan di gel agarosa di sini nanti pita-pitanya itu terlihat ya. Kemudian diberi label radioaktif 32P dan juga diberi label kimiawi. Nah, kemudian nanti ini dialihkan listrik ya, dialihkan listriknya dari muatan sini ya, muatan negatif ke muatan yang positif. Jadi nanti eh, sampel DNA-nya ditaruh di sini, diletakkan di sini. Nah, nanti dialih listrik, nanti DNA ini nanti akan terpisah berdasarkan ukuran-ukurannya ya. Untuk bagian DNA yang lebih ringan, yang lebih kecil, dia itu nanti akan apa namanya, bergeraknya itu lebih cepat, ya, sehingga dia terpisahnya itu lebih jauh seperti ini. Sedangkan yang ukurannya berat, ya, yang ukurannya lebih besar, maka dia itu lokasinya akan di dekat-dekat sampel yang tadi dimasukkan ini. Ya. Untuk arah pergerakannya, alirannya ya dari muatan negatif ke muatan positif, ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses elektroforesis itu yang pertama,
Pemisahan pada elektroforesis ini tidak dilakukan di dalam larutan, akan tetapi menggunakan suatu matriks ya. Matriksnya ini tujuannya supaya sampelnya itu tidak menyebar kemana-mana, ya, tidak menyebar kemana-mana. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, sampel yang memiliki ukuran muatan yang lebih kecil dia itu akan bergerak lebih cepat, ya, sehingga dia lokasinya akan lebih jauh dari lokasi sampel yang awal. Sedangkan sampel yang memiliki ukuran yang lebih besar, maka dia lebih berat sehingga terpisahnya pergerakannya itu dia lebih lambat. Misalnya ini. Nah, ini kan kita bisa amati ada 3 warna ya, pink, hijau, dan kuning. Nah, yang paling kecil itu yang pink. Nah, pink itu karena dia lebih kecil, maka dia migrasinya itu lebih jauh. Sedangkan yang hijau dia ukurannya sedang, migrasinya ada di tengah sini. Kemudian untuk yang kuning, ya karena dia lebih berat, lebih besar, maka dia migrasinya lebih dekat kepada sampel, lokasi sampel tadi. Ya. Untuk gel yang kita gunakan, nah gel yang di sini yang digunakan pada alat ini, nah itu ada 2 macam, gel agarosa sama gel poliakrilamid. Nah bedanya apa? Untuk yang poliakrilamid itu ukuran polinya itu bisa dibuat bervariasi untuk memberikan efek penyaringan. Nah biasanya digunakan untuk memisahkan protein. Jadi yang kita pisahkan untuk elektroforesis itu tidak cuma DNA, tetapi kita memisahkan protein itu pun juga bisa. Nah, untuk protein ini yang biasa digunakan adalah poliakrilamid. Kemudian kesulitannya untuk poliakrilamid itu lebih sulit untuk disiapkan ya karena adanya oksigen bebas itu bisa menghambat proses polimerisasinya. Nah, yang banyak digunakan dalam penelitian, dalam percobaan itu adalah yang gel agarosa. Karena apa? Karena untuk mendapatkannya mudah. Ya, gel agarosa itu didapatkannya ya dengan cara dibuat dari ekstrak rumput laut seperti biasanya itu, seperti biasanya agar-agar. Nah, kemudian gel agarosa itu juga mudah patah dan mudah hancur ya. Selain itu dia mempunyai pori yang lebih besar. Nah nah untuk gel agarosa ini biasanya digunakan untuk memisahkan sampel-sampel yang kita ingin isolasi, yang kita ingin tahu ukuran dari DNA-nya ya. Oleh sebab itulah dengan pertimbangan ini mudah didapat, mudah untuk menyiapkannya, maka gel agarosa itu lebih banyak untuk digunakan dibandingkan poliakrilamid. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa dalam proses pemisahan sampel DNA pada elektroforesis itu eh, ukurannya itu mempengaruhi kecepatan migrasi dari DNA pada elektroforesis. Nah, selain itu juga ada hal lain yang mempengaruhi. Yang pertama itu misalnya kekuatan dari medan listrik. Ya, kekuatan medan listrik yang diberikan ya pada alat elektroforesis itu berbanding lurus dengan kecepatan migrasi. Semakin besar medan listrik yang diberikan, maka bisa mempengaruhi kecepatan migrasi yang lebih besar lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada muatan ionik dari molekul yang dipisahkan. Nah, ini berbanding lurus dengan kecepatan migrasinya. Semakin kecil maka dia akan semakin cepat ya. Kemudian muatan ionik. Jadi semakin bermuatan dia maka semakin mudah penyebarannya. Kemudian adanya koefisien gesekan atau hambatan dari matriks penyangga. Ini berbanding terbalik. Semakin besar gesekannya, gaya gesekannya, maka ini semakin lambat proses pemisahannya. Ya, semakin kecil gaya geseknya atau koefisien geseknya, maka dia itu akan semakin cepat proses migrasinya. Nah, kemudian ukuran molekul yang dipisahkan dan juga bentuk molekul yang dipisahkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah hasil proses elektroforesis dari DNA. Nah, maksudnya pita-pita atau band DNA itu tadi ini ya yang berpendar. Nah, berpendarnya itu karena dia diberi pewarnaan ethidium bromid yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, eh, biasanya ya untuk membandingkan ini dibandingkan dengan kontrol, yaitu kontrol itu adalah apa namanya
sampel DNA yang sudah diketahui sebelumnya urutan DNA-nya. Ya, sehingga ketika kita mau mengidentifikasi, oh di sini ada jenis bakteri baru. Nah, kita itu pengen melihat bener nggak bakteri ini nih termasuk golongannya bakteri A, golongannya bakteri B. Nah, kita itu harus bandingkan dengan kontrol yang sudah diketahui urutan DNA-nya. Misalnya di sini kita sudah punya kontrol DNA dari bakteri A. Nanti kita bandingkan kalau dia memang satu golongan ya satu famili dengan bakteri A, maka urutannya dia itu akan hampir sama dengan golongan yang A. Gitu ya. Nah, kalau berbeda jauh, nah itu bisa menjadi tanda tanya. Oh, bisa jadi ini bukan dari golongan bakteri ini, bisa aja dari golongan bakteri yang lain. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang blotting. Nah, blotting itu apa? Jadi, blotting itu merupakan teknik memindahkan atau mentransfer DNA atau RNA atau protein ke lembaran tipis atau matriks membran. Nah, teknik ini juga sama menggunakan elektroforesis gel. Nah, untuk tipenya, blotting itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada Southern blotting, Northern blotting, dan Western blotting. Nah, perbedaannya itu tergantung apa yang mau ditransferkan. Kalau Southern blotting itu yang mau kita pindahkan itu adalah DNA sampelnya. Kalau Northern blotting sampel DNA, sampel yang dipindahkan itu adalah RNA. Sedangkan Western blotting sampel yang digunakan yang mau dipindahkan itu adalah protein ya. Jadi maksudnya blotting ini hasil dari ini ya yang sudah di elektroforesis sampel DNA-nya itu nanti selanjutnya dilakukan blotting, pemindahan supaya nanti hasilnya itu bisa menempel ke suatu media. Nah, pemisahan ini tergantung dari apa yang ditransfer seperti itu. Nah, misalnya ini adalah Shorten blotting. Nah, jadi kenapa disebut dengan Shorten blotting? Karena penemunya itu adalah Bapak Edward M. Shorten. Ya. Nah, Bapak Edward M. Shorten ini em, menemukan cara memindahkan DNA yang berhasil dipisahkan oleh gel elektroforesis ini dipindahkan ke DNA probe seperti ini ya, sehingga hasilnya itu nanti bisa muncul pitanya itu di suatu media seperti ini ya. Itulah karena sampai disebut Shorten blotting. Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk melakukan Shorten blotting. Nah, yang pertama, fragmen DNA yang sudah dipisahkan dengan gel elektroforesis tadi itu ditransferkan DNA-nya menggunakan membran yang namanya membran nitroselulosa atau nilon. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan diberi probe. Probe-nya ini diberi label radioaktif atau label kimiawi. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan deteksi dengan menggunakan autoradiografi. Nah, ini adalah skemanya. Ya, jadi pertama kan kita punya sampel DNA molekul, ya, misalnya sampel dari rambut, atau sampel dari kuku, atau sampel dari sel darah putih. Nah, selanjutnya sampel ini nantinya kan mau kita ambil nih DNA-nya. Nah, kita sudah hancurkan itu selnya, kemudian dilakukan tadi yang di awal ya, yang prosesnya ditabung Eppendorf dengan beberapa langkah. Nah, setelah dihasilkan DNA-nya, itu DNA-nya selanjutnya dipotong-potong karena DNA kan ukurannya besar ya. Nah, selanjutnya dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, setelah dipotong-potong, selanjutnya itu eh, dilakukan pemeriksaan eh, bukan dilakukan pemeriksaan, dilakukan rangkaian. Nah, hasilnya itu nantinya di elektroforesis. Nah, di elektroforesis di agarose gel elektroforesis. Nah, setelah didapat
pita-pita atau band-bandnya seperti ini berdasarkan pemisahan ukuran dari DNA. Nah, selanjutnya itu ditransferkan ke membran nitroselulose. Nah, setelah dipindahkan di sini, nanti kan dihasilkan pita-pita. Nah, pita-pita yang ada di media membran nitroselulose ini selanjutnya itu dihibridisasi atau diberi label atau diberi probe, ya penanda, ya dengan cara apa? Misalnya di film X-ray, ya dengan menggunakan alat radioautograf. Nah, sehingga menghasilkan pita-pita DNA seperti ini. Ya. Nah, apa yang diperlukan dalam proses shorten blotting? Jadi karena kita mau memindahkan pita DNA, maka yang kita pertama siapkan itu adalah DNA probe-nya, ya. Nah, DNA probe itu apa? DNA probe itu merupakan suatu fragmen DNA yang berfungsi sebagai pelacak target gen. Jadi dia itu yang berfungsi untuk mendeteksi apakah benar itu tuh DNA yang dipindahkan, ya. Nah, DNA probe ini sifatnya itu spesifik dan komplement terhadap DNA target. Ya, karena apa? Karena supaya dia itu saling tertaut, saling sesuai sehingga hasilnya itu tampak jelas. Nah, yang kedua itu ada membran selulose. Ya, membran nitroselulose itu digunakan sebagai template untuk hasil jiplakan dari fragmen DNA dari gel agarosa. Kemudian kita bahas tentang probe, ya. Nah, untuk probe yang digunakan untuk menjadi komplement dari DNA target itu yang pertama harus dipotong dulu menggunakan enzim restriksi. Nah, probe yang digunakan ini merupakan DNA yang ukurannya itu mengandung 256 basa. Nah, hasil pemotongannya eh, plasmid ukuran kecil, maka fragmen yang dihasilkan itu dia lebih sedikit. Sedangkan genom besar seperti manusia, maka fragmen yang dihasilkan itu banyak untuk probe-nya. Sehingga perlu probe yang diberi fungsi sebagai pelacak DNA atau gen yang diinginkan, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa probe ini merupakan fragmen DNA yang sequencing basanya itu komplement dengan fragmen DNA yang diinginkan. Yang ingin kita cari itu seperti apa gennya. Nah, itu kita siapkan dulu probe-nya. Nah, selain nitroselulose dan DNA probe, kita juga harus menyiapkan larutan buffer. Nah, larutan buffer di sini berfungsi untuk membawa DNA dari gel kemudian dipindahkan kepada membran nitroselulose, ya. Kemudian memerlukan DNA-nya sebagai target untuk berikatan dengan DNA probe nantinya. Kemudian memerlukan enzim restriksi yang berfungsi untuk memotong DNA menjadi suatu fragmen tertentu ukuran yang lebih kecil. Nah, untuk buffer ini yang digunakan itu ada dua macam, ya. Bisa menggunakan TBE atau trisborat EDTA atau TAE, tris asetat EDTA. Nah, eh, buffer ini menyediakan kondisi pH. pH itu potent of hydrogen, kadar keasaman dari larutan, kondisi lingkungan supaya sesuai dengan kondisi yang semestinya. Nah, tidak hanya menyiapkan kondisi yang sesuai, pH yang sesuai, tetapi juga menyediakan ion-ion untuk membantu konduktivitas, ya, sehingga proses pemindahan pita atau band DNA dari gel agarose ke membran nitroselulose itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah tahap-tahap dari Thornton blot, ya. Jadi yang pertama DNA-nya itu setelah diisolasi dan dilakukan pemotongan itu dilakukan fragmentasi DNA dengan menggunakan elektroforesis. Nah, setelah di elektroforesis, nah selanjutnya DNA-nya itu dilakukan transfer ya ke membran nitroselulose. Nah, ini yang disebut dengan blotting. Nah, selanjutnya dilakukanlah hibridisasi DNA. Nah, hibridisasi itu apa? Jadi hibridisasi itu adalah proses pembentukan molekul double helix
dari single strand DNA probe dan single strand DNA target ya. Tadi kan sudah ada DNA probe itu kan satu ya, single strand. Kemudian DNA probe yang digunakan sebagai komplemen yang kita siapkan itu juga single. Nah, sehingga nanti hasilnya itu berupa DNA yang double helix ya, hasil kombinasi dari probe DNA dan juga DNA target. Nah, selanjutnya hasil ini nantinya itu akan diberi penanda ya, diberi label berupa radioisotop. Nah, yang pink ini adalah label radioisotopnya. Nah, selanjutnya setelah diberi label radioisotop, barulah DNA tersebut bisa dideteksi. Dideteksinya dengan apa? Dengan menggunakan ini ya, radioaktif ya, dilakukan dengan menggunakan radiograf ya, radiograf. Misalnya X-ray film. Nah, kalau yang tadi itu adalah Shorten blotting, selanjutnya kita bahas Northern blotting ya. Sebenarnya antara Shorten blotting dengan Northern blotting itu hampir sama ya. Prosesnya itu hampir sama. Nah, penemunya itu adalah Bapak Alwin ya, Mr. Alwin. Nah, kenapa kok disebutnya Northern blotting? Karena mengikuti penemuan sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu DNA itu penemunya Bapak Shorten sehingga disebut Shorten blotting, sehingga untuk pemindahan RNA juga akhirnya mengikuti ya, untuk memudahkan dalam mengingat, memudahkan supaya serangkaian gitu loh penemuannya, sehingga disebutlah Northern blotting. Meskipun penemunya itu sebenarnya bukan Bapak Northern, penemunya itu adalah Bapak Alwin. Nah, eh komponen utama pada Northern blotting itu sama. Pertama itu juga perlu membran. Nah, membrannya yang digunakan pada Northern blotting, kalau yang DNA itu adalah membran nitroselulose, kalau yang RNA itu yang digunakan adalah membran nilon. Nah, kemudian butuh probe ya, probe sebagai eh apa namanya, komplemen dari target yang kita inginkan. Nah, probe yang digunakan itu adalah RNA probe ya. Beda dengan DNA. Kalau DNA yang kita mau cari, maka probe-nya itu adalah DNA. Tapi kalau RNA yang mau kita cari, maka probe yang digunakan itu adalah RNA juga ya. Nah, ini adalah tahap-tahapan isolasi dari bloodline RNA ya, jadi sama aja. Pertama itu RNA-nya diisolasi dulu, kemudian dielektroforesis untuk dipisahkan berdasarkan ukurannya. Selanjutnya ditransfer ke membran dan selanjutnya dilakukan hibridisasi dengan menggunakan probe. Nah, setelah itu dicuci dan dilakukan deteksi atau pengenalan ya. Nah, untuk isolasi RNA caranya juga sama ya. Selnya itu pertama dilisiskan dulu. Karena apa? Karena RNA itu letaknya ada di dalam sel. Kalau DNA itu letaknya di inti sel, kalau RNA itu kita bisa temukan di inti sel, juga di dalam sitoplasma sel. Oleh sebab itulah untuk mendapatkan RNA, kita itu harus isolasi, kita harus rusak dulu, lisiskan dulu selnya, ya, ruskan dulu selnya sehingga RNA itu bisa bisa kita amati, ya. Nah, kemudian dilakukan penghilangan protein dan DNA, ya. Dilakukan penghilangan supaya apa? Supaya yang tertinggal itu nanti hanyalah RNA saja. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan enzim DNase. DNase ini artinya enzim. Enzim yang bisa menghancurkan DNA ya. Nah, selanjutnya dilakukan pemurnian RNA atau purifikasi RNA. Dengan cara apa? Dengan cara mencampur larutan yang sudah ada dengan larutan PCI ya, sehingga nantinya RNA-nya itu bisa diendapkan. Nah, setelah diisolasi ya, diisolasi selanjutnya RNA-nya itu dilakukan elektroforesis. Nah, sama aja caranya. Sama aja seperti dengan DNA tadi. Ya, dimasukkan di alat elektroforesis dengan menggunakan gel, dialiri listrik, diberikan pewarna etidium bromida. Ya, selanjutnya nanti akan didapat pita-pitanya.
Nah, setelah didapat pita-pitanya, nah gel yang ada di sini nantinya itu ditransferkan ke membran nilon namanya kalau pada RNA. Nah, kemudian nanti ditumpuk-tumpuk seperti ini. Tujuannya itu apa? Supaya pita pada gelnya itu nanti akan tertransfer, terpindah ke membran nilon ini tadi. Ya. Nah, setelah itu dilakukan hibridisasi dan hibridisasi dengan probe. Ya, dengan probe. Probe ini berfungsi sebagai target. Nah, maaf, berfungsi sebagai penandanya. Ya, diberi penanda dengan menggunakan label isotop dengan radioaktif dengan nomor 32P. Atau bisa juga dengan menggunakan zat kimia, ya, misalnya semiluminescence, ya, atau horseradis peroksidase, ya, atau alkali fosfatase, ya, tergantung dari eh, mau menggunakan probe apa, ya. Nah, setelah itu dilakukan pencucian, ya. Tujuan pencucian itu adalah untuk memastikan bahwa probe yang telah terikat itu secara khusus dengan target dan untuk mencegah sinyal balik yang timbul, ya. Yang cairan yang bisa digunakan untuk proses pencucian ini adalah sodium sitrat. Nah, selanjutnya yang keenam itu dilakukan deteksi. Ya, deteksinya dapat dilakukan dengan dua cara, misalnya dengan radioaktif diberi penanda 32P atau 33P dan deteksi dengan menggunakan non radioaktif, misalnya apa? Dengan pewarnaan atau teknik semiluminescence. Ya. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara teknik Shorten dan Norton blotting, ya. Jadi kalau berdasarkan deteksi molekulnya, kalau Shorten blotting itu untuk mengamati DNA, kalau Norton blotting itu untuk mengamati RNA, yaitu khususnya mRNA. Bedanya apa? Kalau DNA itu double stranded, ada dua untai pitanya, sedangkan Northern blotting itu mengamati mRNA itu pitanya hanya ada satu untai. Nah, membran yang digunakan juga berbeda. Kalau Southern blotting itu dia menggunakan nitroselulose, kalau Northern blotting menggunakan nilon. Kemudian untuk elektroforesis gelnya, kalau DNA untuk melihat DNA bisa pakai gel agarose. Kalau RNA bisa pakai gel agarose, formaldehyde. Ya. Nah, untuk selanjutnya pewarnaan gelnya itu menggunakan pemurnian, denaturasi, dan netralisasi, sedangkan yang Norton blotting itu tidak usah, ya. Untuk metode blottingnya sama, transfer melalui kapiler-kapiler yang ada pada gel ke membran ke membran yang akan ditransfer. Kemudian untuk popnya, penandanya itu DNA bisa pakai radioaktif dan non radioaktif, ya. Kalau untuk RNA itu bisa menggunakan radioaktif dan non radioaktif atau bisa menggunakan kopi DNA. C ini maksudnya kopi, ya. Kemudian untuk sistem deteksinya sama, ya, jadi bisa menggunakan autodiografi atau semiluminescent colorimetry. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah Western blotting. Jadi, Western blotting itu adalah ketika kita mau melakukan hal yang sama tetapi untuk protein. Ya. Nah, penemunya itu adalah Bapak Neil Burnett ini. Nah, tujuan Western blotting itu yang kita amati, yang kita pindahkan itu adalah protein, ya. Untuk teknik Western blotting itu sebenarnya hampir sama, ya. Jadi ketika diambil proteinnya dilakukan elektroforesis, kemudian dilakukan pentransferan, ya, ke membran, ke media, baru setelah itu dilakukan deteksi. Nah, bedanya untuk mendeteksi protein yang digunakan itu adalah antibody, ya, karena karena protein itu pasangannya itu antibody, ya. Jadi memanfaatkan interaksi antara antigen pada protein itu dengan antibodi yang sifatnya itu spesifik, yang sifatnya itu hanya untuk pasangannya, ya. Nah, teknik Western blotting itu juga hampir sama, ya. Pertama, proteinnya di elektroforesis dialirkan ke gel, kemudian dilakukan transfer ke suatu membran, baru setelah itu dideteksi.
Oke. Eh, Nah, ini juga hampir sama, di elektroforesis dulu, kemudian dilakukan elektrotransfer, baru dideteksi protein. Nah, untuk mendeteksi protein itu ada dua metode. Yang pertama itu metode langsung dengan menggunakan antibodi primer yang sudah terkonjugasi dengan molekul marker. Sedangkan yang kedua itu metode tidak langsung dengan menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya kalau antibodi primer itu fungsinya untuk mengikat protein target yang mau kita lihat. Kalau antibodi sekunder itu fungsinya mengikat antibodi primer dan terkonjugasi dengan molekul penanda atau probe ya. Itu bedanya. Kalau primer itu ke targetnya, kalau sekunder itu mengikat ke probe atau penandanya. Kemudian molekul penanda yang umum digunakan untuk mendeteksi protein ini itu ada enzim alkalin fosfatase, enzim Horsedis peroksidase, dan imunogol. Nah, udah selesai untuk materi yang pertama yang tentang blotting ya, elektroforesis dan blotting. Nah, selanjutnya saya akan masuk kepada materi kedua yaitu tentang PCR. Nah, sebenarnya apa itu PCR? Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar sekarang ya PCR itu apa ya semenjak adanya COVID maka apa namanya PCR itu sering kita omongkan, sering kita dengarkan ya. Jadi PCR itu kepanjangannya adalah polymerase chain reaction ya merupakan rantai reaksi polimerasi berantai ya. Ini merupakan suatu sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Nah, kalau kita mau ngambil sampel, itu kan biasanya namanya sampel itu kan sedikit kecil ya. Misalnya kalau kita mau mengecek virus COVID, virus corona. Nah, sampel yang kita pakai kan hanya sampel usapan hidung ya usapan hidung atau usapan tenggorok. Nah, itu kan berarti jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, supaya memudahkan dalam pengamatan, maka sampel yang kita ambil itu DNA-nya itu harus dilipat gandakan, ya dilipat gandakan sehingga memudahkan pengamatan. Nah, PCR ini ditemukan oleh Bapak yang namanya Bapak Kari Mullis. Nah, PCR ini digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetika ya. Jadi kalau kita mau tahu genetiknya mikroba A, mikroba B, mikroba C, maka yang bisa digunakan PCR ini. Eh, Nah, PCR ini digunakan karena apa? Karena dengan sampel yang sedikit dia itu bisa melipat gandakan sampel yang kita ambil menjadi 106 atau 107 kali lipat lebih banyak. Nah, ini adalah prinsip kerja dari PCR ya. PCR ini melibatkan suatu enzim polimerase ya. Polimerase ini adalah enzim yang membantu proses polimerisasi. Polimerisasi itu artinya apa? Perbanyakan ya. Perbanyakan yang berulang-ulang. Nah, yang diulang-ulang itu apa? Yang diulang-ulang itu adalah pemisahan untai ganda DNA menjadi tunggal. Kemudian dilakukan hibridisasi primer untuk selanjutnya dilakukan proses penambahan basa pada cetakan DNA oleh enzim polimerase ini. Nah, fungsi PCR yang pertama adalah untuk mengamplifikasi urutan nukleotida. Ya, jadi kita pengen lihat urutan nukleotida tersebut itu urutannya seperti apa. Nah, itu disebut sebagai amplifikasi. Nah, yang kedua untuk menentukan kondisi urutan nukleotida suatu DNA yang mengalami mutasi. Misalnya ada suatu kelainan ya, ada orang dengan kelainan tertentu. Nah, kita itu mau lihat kelainannya itu terjadi pada gen atau DNA urutan atau nomor berapa. Nah, ini kita ambil sampel DNA-nya, kita PCR. Nah, kemudian untuk bidang kedokteran forensik ya. Jadi ada mayat.
yang tiba-tiba tergeletak, kita itu pengen tahu, nah mayat ini nih siapa? Kalau misalnya kondisi fisik tubuhnya sudah tidak dapat dikenali. Nah, yang selanjutnya melacak asal-usul seseorang dengan membandingkan fingerprint. Nah, ini ingin tahu ya, asal keturunan apa benar sih ini anak saya, apa benar ini orang tua saya dengan menggunakan PCR ini. Nah, untuk proses PCR itu yang pertama itu menggunakan template DNA. Menggunakan template DNA. Karena apa? Yang mau kita cek itu kan DNA-nya, maka yang kita butuhkan itu adalah template DNA. Kemudian eh, nanti dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf seperti ini. Nah, ini namanya adalah tabung Eppendorf. Nah, selain itu kita butuh eh, reagen lain. Ya, misalnya apa? Ini adalah cairan-cairan ya. Ada DNTP, kemudian buffer yang mengandung MgCl2 ya. Nah, selanjutnya diperlukan enzim DNA polimerase ya. Jadi enzim ini berfungsi untuk melakukan polimerisasi DNA. Nah, tahapan PCR yang pertama itu DNA-nya itu harus dilakukan denaturasi terlebih dahulu. Nah, menggunakan suhu tingginya 90 sampai 95 derajat Celcius. Nah, kenapa kok dilakukan denaturasi dengan pemanasan tinggi supaya ikatan double helix yang ada pada DNA itu terlepas, ya. Sehingga untai DNA yang awalnya untai ganda itu terlepas menjadi untai tunggal. Nah, selanjutnya ada penempelan primer atau annealing. Nah, annealing ini agar ikatan hidrogen yang sudah terlepas tadi menjadi ikatan tunggal itu nantinya akan ditempeli oleh template urutan yang komplemennya. Nah, pada proses annealing ini dilakukan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, setelah terjadi penempelan antara template dengan primer yang sudah disiapkan, itu selanjutnya dilakukan reaksi polimerisasi atau extension. Artinya proses pemanjangan. Ya, proses pemanjangan suhu yang diperlukan dalam proses ini adalah 72 derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi awalnya DNA-nya itu kan double helix dan urutan 53, 35. Nah, selanjutnya itu di sini disiapkan DNA primer. Ya, ini DNA primernya. Ini juga disiapkan DNA primernya. Nah, selanjutnya dilakukan denaturasi. Ya, perusakan nih ikatan hidrogen yang ada di sini. Sehingga terbentuklah dua untai DNA yang terpisah. Ya, satu urutan 53, satunya urutan 35. Nah, selanjutnya masing-masing primer ini nantinya akan menempel di sini. Ya, di masing-masing ujung tiganya. Nah, setelah ada primer di masing-masing ujung tiganya dilakukan extension ya dengan bantuan enzim DNA polimerisasi. Nah, memanjangnya itu dari ujung sini 5 ke 3 ya. Kalau di sini 3 otomatis kan di sini 5 pasangannya. Jadi memanjangnya dari ujung sini ya. Ini kan berarti kalau ini 5 di sini 3 ya. Menambahkannya itu di ujung tiganya ini ke sana ya. Ini pun juga demikian. Ya. Nah, sehingga satu DNA ini bisa dalam satu siklus itu bisa menghasilkan dua seperti ini. Nah, kita tinggal bayangkan aja, kita bisa bandingkan kalau misalnya yang di sini ada 200 DNA sampel yang kita ambil tadi dari sampel hidung misalnya, nah maka hasilnya itu bisa 400. Dan itu juga terjadi beberapa kali siklus ya dalam satu kali PCR itu. Nah, ini ya. Nah, ini terkait dengan suhu-suhu yang digunakan pada proses PCR. Untuk denaturasi, suhu yang digunakan itu adalah 94 sampai 98. Untuk annealing, ya penempelan primer DNA ke pita yang sudah dilepaskan itu 50 sampai 68. Nah, sedangkan untuk yang elongasi itu butuhnya 72 derajat Celcius ya. Supaya pemanjangan pada primer ini bisa terjadi. Nah, kalau tadi PCR, sekarang kita bahas tentang RT-PCR. RT-PCR itu apa? Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Nah, sebenarnya itu prosesnya hampir sama dengan PCR, tetapi ada siklus tambahannya, yaitu perubahan RNA menjadi copy DNA. Maaf, komplementari DNA. Nah,
menggunakan enzim namanya enzim reverse transkriptase. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah RNA menjadi DNA. Nah, untuk bahan yang diperlukan sama dengan proses PCR. Jadi, ada enzim DNA polimerase, ada buffer yang digunakan, ada primer, dan juga ada DNTP. Nah, perbedaannya dengan PCR itu apa? Perbedaannya hanya pada template yang digunakan. Kalau PCR, template DNA yang kita gunakan, yang mau kita deteksi itu DNA. Kalau RT-PCR yang kita gunakan itu adalah template-nya, sampel yang mau kita cari itu merupakan sampel RNA. Nah, ini ya. Nah, ini dimasukkan sampelnya, RNA template-nya, kemudian diberi enzim, diberi DNA polimerase, reverse transkriptase, kemudian diberi DNTP, diberi air, diberi buffer. Selanjutnya dilakukan proses RT-PCR. Nah, nantinya dihasilkan DNA, ya DNA yang berasal dari RNA ini, ya karena sudah diberi enzim reverse transkriptase, ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi RT-PCR ini RNA-nya dimasukkan. Jadi kan ini awalnya sel. Nah, setelah sel dihancurkan, hasil RNA-nya itu nanti dimasukkan ke dalam ini. Nah, RNA-nya dimasukkan ke dalam sini karena RNA itu kan hanya satu untai ya. Nah, hanya nanti dibantu oleh enzim reverse transkriptase untuk membentuk eh, DNA ya dengan cara apa? Sebelumnya diberi komplementari DNA ini. Nah, dipanjangkan dengan menggunakan DNA polimerase. Barulah dilakukan amplifikasi dengan metode PCR sehingga dihasilkannya beberapa DNA dari satu macam RNA. Nah, untuk melihat hasil dari PCR itu kita nggak bisa melihatnya dengan menggunakan mata biasa ya. Untuk melihatnya sama dengan menggunakan metode elektroforesis yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi menggunakan ini. Dilihat pita-pita atau bandnya. Nah, sudah selesai untuk materi tentang biomolekuler. Yang pertama tentang elektroforesis dan juga blotting, yaitu Southern blotting, Western blotting, dan Northern blotting, dan juga tentang materi biomolekuler terkait pengamatan PCR. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.